Hai sobat, Goang di story. Yuk kita baca berita hari ini. Kopi-kopi. Oke, kita beritanya dari Guardian dulu ya. The Guardian. Hahaha. The smartest person in any room anywhere in defense of Elon Musk by Douglas Copeland. Ya, tahulah Elon Musk siapa ya. Tapi ternyata gue juga baru tahu loh, ternyata si Elon Musk ini ada main dengan istrinya Johnny Depp. Agak-agak gosip deh jadi. Kita skip aja deh. Elizabeth Holmes, from Silicon Valley's female icon to disgraced CEO on trial. Sekilas tentang Elizabeth Holmes ini, dia adalah CEO dan foundernya dari Theranos. Dia ini ada semacam membuat apa ya, orang kalau mau periksa darah itu cuma ngambil secuil darahnya, kan biasanya kalau ngecek darah kan ya kalau orang mau ngecek darah itu mau tahu tentang penyakit apa ya, itu kan harus ngambil darahnya yang agak-agak banyak ya. Nah ini cuma secuil saja karena awalnya dia ini agak-agak parno ngelihat jarum suntik. Ternyata si Theranos ini membuat labnya itu agak-agak kurang akurat ya. Tidak akurat malah dibilangnya begitu ya. Jadi perusahaannya ini bangkrut. Untuk itu si Theranos ini menghadapi sejumlah tuntutan dari banyak investor, dan bukan cuma investor saja, tetapi nih Federal Criminal Justice System. Jadi ya orang protes kok hasilnya nggak akurat. Oke, kita lanjut. Kita mau baca-baca yang ada di Wallipop. Nisa Sabien sampai dibalut perban karena peluang jerawat. Ya tak apalah, namanya juga jerawat ya, mau diapain. Kisah pria pacaran online 3 tahun dengan tante yang tinggal di rumah. Klik klik deh. Ini foto orang ya, sebagai ilustrasi saja. Ada pacaran online. Ya, seorang pria umurnya 28 tahun bernama Lu baru-baru ini jadi korban. Tak disangka wanita selama ini dikencaninya adalah tante yang tinggal serumah. Ceritanya awalnya nih, si Lu ini mengaku pacaran dengan wanita bernama Yang. Terus mereka kenalan lewat situs jual beli online gitulah awal tahun 2017. Jadi yang deketin Lu, minta dibedain mana barang yang palsu dan barang yang asli. Setelah ngobrol mereka memutuskan untuk pacaran. Tak lama kemudian Yang mengaku bahwa ia akan dinikahkan. Mendengar kabar buruk tersebut, padahal kabar gembira kali ya, Lu pun ingin mencegah dan datang ke rumahnya. Tapi saat itu yang berhasil ditemuinya adalah tante Yang bernama Su yang memberitahu bahwa perjodohan sudah dihentikan. Setelah itu mereka masih berhubungan, namun Lu tidak pernah berhasil bertatap muka dengan kekasihnya. Suatu hari Yang mengatakan jika tantenya akan pergi ke rumah Lu untuk melihat apakah pria tersebut cocok untuk menjadi pasangannya. Ia pun setuju. Hal itu menjadi sebuah tes. Akhirnya Lu dan Su tinggal satu rumah. Selama itu Lu sebenarnya sering mendapat telepon dari pacarnya, tapi Su minta agar pria tersebut pergi ke ruang bawah tanah atau mobil agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kebohongannya terungkap ketika Lu membantu Su yang masih tinggal serumah dengannya untuk memasangkan lapisan pelindung di ponselnya. Karena ponselnya tidak terkunci, Lu menemukan percakapan mereka. Ia juga melihat bagaimana wanita tersebut berbicara dengan pria-pria lain di medsos. Lu mulai curiga, kemudian menaruh rekaman di rumahnya ketika menerima telepon dari Yang. Saat itu ia mengetahui bahwa tante yang selamat ini tinggal di rumahnya adalah pacarnya. Dengan alasan ingin ke rumah sakit, pria tersebut kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Bingung gak sih ceritanya? Kayaknya mesti dibaca ulang berkali-kali nih. Oke, daripada kita baca ulang, mending kita next aja deh. Tunggu, ini ada apa nih? Viral curhat wanita yang mantan suaminya nikah lagi dengan kakaknya sendiri. Kalau temen gue pacaran dengan adiknya, ya ada. Maksudnya, ya temen gue sendiri sih. Dia itu pacaran dengan adik pacarnya. Tapi kalau dinikahin, gue baru tahu ini. Wanita dengan akun Sarah Depp 08 membuat video di TikTok. Ia mengkhianati persaudaraan mereka dalam menikahi mantan adik iparnya. Adik iparnya. Mantan suamimu akan menikahi saudarimu. Kalau mantan menikah dengan teman sih masih biasa kali ya. Tetapi ini dengan saudari. Oke, kita next saja. Next.
Oh, aku baru dapat ini nih. Kasus ke-35 penjaga penangkaran rusa ditemukan. Jadi ada seorang penjaga penangkaran rusa di Gunung Kidul. Dia ditemukan pada Senin dini hari. Jadi baru ini ya. Tadi pagi nih. Aksi penjaga penangkaran rusa ini merupakan kasus yang ke-35 sepanjang tahun 2021. Wah, ini masih Agustus loh. Ngeri banget. Apa yang terjadi sebenarnya? ADS umurnya 35. Senin dini hari 00.44 di penangkaran rusa, tempat dia bekerja. Dia ditemukan di kandang rusa. ADS kebetulan mendapat jadwal jaga malam. Rekan satu regunya mulai dari sekitar pukul 22 sebelum bertemu ADS. Salah satu rekan ADS kemudian berusaha mencarinya. Maksudnya hilang atau mereka ada janjian ketemu atau gimana nih? Namun rekan ADS hanya menemukan sepeda motor milik pelaku terparkir di wilayah kandang rusa. Karena suasananya gelap, maka ia mengajak rekannya yang lain untuk mencari keberadaan ADS di wilayah kandang rusa tersebut. Kemudian mereka menemukan ADS sudah dalam keadaan di kandang rusa. Terus dilakukan pemeriksaan terhadap korban oleh dokter dan tim medis. Dari hasil pemeriksaan murni karena ini ciri-ciri luar menguatkan jika yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam keadaan kaku. Oke, barang ADS seperti handphone dan dompet masih utuh. Ada kecurigaan di sini. 35 kasus di tempat yang sama, apa posisinya memang di situ atau karena ada sebab-sebab lain nih, penangkaran rusa. Kenapa sih kok rusa bisa dikejar gitu ya? Apa nih jadi penyebabnya nih? Rusa itu punya tanduk rusa. Apa sih fungsinya tanduk rusa? Tanduk rusa diklaim memiliki banyak manfaat medis. Di Cina, tanduk rusa diklaim memperkuat kejantanan tulang, memelihara aliran darah, meningkatkan vitalitas. Tapi ini Kalimantan Timur. Apa sama kali ya? Meski bukti keilmuan di balik klaim ini masih belum terbukti, namun tanduk rusa memiliki efek positif pada penyakit modern seperti yang terkait dengan penuaan, infeksi, dan disfungsi kekebalan tubuh. Oh no, ini hampir sama dengan isu yang mengatakan kalau makan daging dog itu ya dapat menangkal penyakit COVID-19 ya. Jangan-jangan ada gosip-gosip yang disebarluaskan tentang fungsi memakan tanduk rusa. Seharusnya kalau kayak gini ya dalam saat otopsi itu yang harus diperhatikan adalah apa ada jejak-jejak perlawanan pada saat si ADS itu mencoba melawan penangkaran rusa gini. Setidaknya bukan cuma satu orang yang ngincer ya. Agak-agak mengerikan nih kalau kayak gini nih. Apa yang ADS lihat saat itu? Ya umurnya sudah 35. Dia punya pekerjaan, entah apa yang dialami di rumah tangganya, tetapi ya dia ditemukan begini. Waduh, turut berduka cita untuk keluarga korban. Semoga masalahnya cepat terselesaikan. Dan aku harap kamu suka dengan videoku ini. Dan nantikan video-videoku berikutnya akan aku upload setiap hari. Mohon maaf untuk kesalahan kata. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu punya unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.